Halo semua, kembali lagi bersama saya di pelajaran prakarya dan kewirausahaan Rekayasa kelas 11. Materi kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam bab perencanaan usaha sistem teknik dengan topik 8 identitas produk. Agar bisa sukses dalam melakukan pemasaran, suatu produk harus memiliki identitas yang kuat dan dinilai positif oleh konsumen di pasar. Dalam membangun identitas produk ini, diperlukan merek yang familiar dan dapat dipercaya oleh konsumen. Identitas produk berkaitan dengan persepsi terhadap nilai produk. Ketika pelanggan melihat produk, membeli produk, atau menggunakan layanan produk Anda, pelanggan tersebut sedang mengukur nilai persepsi yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh mereka, yang diukur dengan uang, waktu, dan usaha yang dikeluarkan. Bila barang atau jasa tersebut dianggap senilai atau lebih berharga dari biaya yang dikeluarkan, maka pengguna akan merasa puas dan identitas produk akan semakin kuat. Sebaliknya, bila barang atau jasa tersebut dianggap tidak sepadan atau tidak senilai dari biaya yang dikeluarkan, maka identitas produk akan melemah dan konsumen bisa saja tidak akan menggunakan lagi produk kita. Produk yang kita buat harus memiliki identitas yang kuat, agar konsumen tertarik pada produk kita, bukan pada produk pesaing. Identitas produk juga dipengaruhi mudah atau tidaknya suatu produk dikenali. Untuk itu, diperlukan merek sebagai pembangun identitas produk. Untuk mengenalkan merek, dilakukan promosi dan pemasaran, seperti menggunakan iklan. Jadi, dalam menentukan sebuah produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Inilah yang disebut dengan 8 identitas produk. Pada bagian ini, dibahas pentingnya identitas pada suatu produk yang dihasilkan melalui proses produksi. Yang pertama, nama. Nama produk merupakan ekspresi dari brand atau produk yang dapat memberikan pengaruh positif untuk mendapatkan hati atau menarik minat konsumen. Nama brand dapat mengandung value yang menambah nilai jual produk atau jasa. Terdapat 3 asas yang harus diperhatikan dalam penambahan brand, yaitu marketing. Brand tersebut harus mudah untuk dipromosikan dan diiklankan serta image brand yang positif dari perusahaan atau produk perusahaan yang sama. Legalitas. Tidak mengambil nama brand atau merek yang sudah ada sehingga harus mendapatkan lisensi secara hukum untuk nama yang baru. Linguistik. Terdapat 3 dimensi linguistik yang harus diperhatikan, yaitu mudah dilafalkan dan dibaca, enak didengar dan menyenangkan, dan bermakna positif. Nah, menurut Moiji, nama brand memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengidentifikasi produk atau jasa agar konsumen dapat merekomendasikan brand, sebagai cara komunikasi dari produk terhadap konsumen, legalitas untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, dalam membuat sebuah nama brand, tidak bisa ditentukan secara asal-asalan. Carilah nama brand yang mudah dihafal, yang mudah diingat oleh konsumen, tetapi tidak mengambil merek yang sudah ada dan harus sesuai dengan ketentuan hukum sosial daerah sekitar. Sehingga, bisa kita simpulkan, sebuah nama produk harus memenuhi beberapa kriteria berikut: mudah diucapkan, mudah diingat, maksimal 3 penggalan kata, unik dan nyeleneh, sesuai logo dan jati diri perusahaan, berbeda dengan nama produk lain, hindari nama yang kontroversial atau melanggar hukum, hindari menggunakan akronim, gunakan bahasa yang internasional, dan yang terakhir adalah lakukan survei awal ke calon konsumen. Berikut ini beberapa contoh nama produk yang sudah ada di pasaran yang sangat baik. Dua, alat utama. Dalam menentukan 8 identitas produk, kita harus menentukan alat utama yang digunakan dalam pembuatan produk ini. Alat utama berupa benda yang menjadi item primer atau yang paling sering digunakan dalam pembuatan produk. Contohnya, dalam pembuatan produk elektronika, jika kita membuat sebuah PCB atau printed circuit board, maka kita akan melakukan penyolderan
maka alat utamanya adalah solder. Atau misalkan produk kita adalah kaos sablonan, maka alat utama yang kita gunakan adalah alat sablon. 3. Komponen elektronika. Komponen elektronika merupakan elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Terdapat dua komponen, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, dalam pembuatan 8 unitas produk ini, silakan dirinci komponen elektronika yang digunakan, seperti lampu, saklar, resistor, IC, atau sebagainya. 4. Bahan. Bahan adalah benda yang dibuat menjadi sesuatu yang kemudian digunakan sebagai pelengkap, pembantu, dan atau cover dari sebuah produk dan produk itu sendiri. Contohnya adalah kayu, kain, triplek, kertas, dan lain-lain. Ciri dari bahan ini adalah barang yang dapat habis ketika digunakan. 5. Alat pendukung. Alat pendukung adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan produk. Contoh alat pendukung adalah obeng, tang, palu, gunting, dan lain-lain. 6. Fungsi. Nah, pada bagian ini, silakan dijabarkan kegunaan dari produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja dan prosedur pembuatan. Pada bagian ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah cara kerja. Silakan dijelaskan bagaimana seorang pengguna ketika akan menggunakan produk kita. Yang kedua adalah prosedur pembuatan. Nah, silakan jabarkan proses pembuatan produk kalian dimulai dari awal sampai akhir, sehingga produk tersebut bisa digunakan oleh orang lain. Berikut ini contoh dari cara kerja dan prosedur pembuatan dari sebuah produk yang bernama Sunsport. Dan yang terakhir adalah desain produk. Silakan gambarkan dan jelaskan produk kalian. Desain produk yang dimaksud merupakan kerangka, bentuk, rancangan, motif, corak, dan pola dari suatu produk sebagai wujud nyata dan awal suatu produk tersebut. Desain produk terdiri dari 4 bagian, yaitu tampak atas, depan, belakang, dan samping. Usahakan gambarkan desain produk kalian secara detail dan dijelaskan setiap bagian-bagiannya pada gambar yang sudah kalian buat. Berikut contoh dari desain produk. Oke, jadi kesimpulannya, identitas suatu produk memang sangat penting dibangun guna mengenalkan keunggulan dan value produk pada konsumen. Perusahaan akan memakai beberapa strategi dalam membangun dan memperkenalkan identitas tersebut. Sebagai contoh, produk minuman dibuat dengan visualisasi efektif pada kemasan produk. Produk yang berkualitas tidak bisa lepas dari identitas merek itu sendiri. Berbagai fungsi dari membangun produk identitas juga menghasilkan berbagai keuntungan untuk perusahaan yang memproduksi sebuah produk. Keberhasilan produk bisa menjadi istimewa di mata konsumen karena branding yang kuat. Setiap perusahaan juga harus bisa menggunakan peluang yang ada dalam menciptakan sebuah identitas dari suatu produk tersebut. Sampai sini pelajaran kita. Selamat belajar, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.